Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi kami hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Petualangan Jeliteng Bocil-Bocil Ajaib Part 2. Malam telah menampakkan wajah-wajah aslinya, meremang bersayup-sayup, menghadir sesuatu membeda batas di pertalian waktu. Angin bertiup begitu tenang, hingga suara-suara malam terdengar melembutkan suasana, hingga menyentuh sisi-sisi dan ruang-ruang yang terhampar. Kepakan saya para kelelawar besar beradu di udara, entah bertegur sapa, bercanda, atau saling mencaci menimbulkan suara-suara seram yang memandang sampai di telinga. Kini tampaklah serupa hantu-hantu malam mengerikan pengikut Alif, mulai menampakkan diri dengan segala ekspresi yang menakutkan. Tapi kini mereka tak mendekat sedekat mungkin, hanya menampakkan beberapa meter dari tubuh Alif karena ada jeliteng yang mendampinginya. Bau wewangian mulai tercium dari perkampungan, berarti tanda-tanda ritual pemanggilan hantu-hantu pesugihan laut telah dimulai. Biasanya dilakukan oleh seorang dukun beserta pemilik pesugihan itu. Dan hantu-hantu pengikut Alif mulai berjingkrak-jingkrak kerasukan beringas, menikmati wewangian yang disulut dari salah satu rumah di perkampungan tempat Alif tinggal. Alif dan Jeliteng diam melihat tontonan tarian-tarian keberingasan tak karuan dari para hantu-hantu itu. Kadang Jeliteng tersenyum sendiri dan Alif tetap diam pada maksudnya. Lalu Jeliteng berbisik sesuatu kepada Alif. "Nanti kalau hantu yang dari laut muncul, kamu ambil ikan mas yang ada pada tandu pengiring dan bawa pulang ya." Alif tetap diam sambil mengangguk. Tak lama setelah itu, muncullah iring-iring pengawal dari laut dengan membawa sebuah tandu. Dengan cepat Alif berlari mencegat iring-iringan dan meminta isi dari tandu tersebut. Dan tanpa ada halangan berarti, Alif telah mengambil ikan mas dalam sebuah baskom dan dibawanya ke Jeliteng dengan cengar-cengir. Maka disuruhnya pulang dengan membawa ikan mas tersebut. Lalu iringan pengawal tetap menuju ke perkampungan, tetapi tidak membawa isi pesugihan laut tersebut. Kini Alif punya mainan baru, sebuah baskom perak berisi ikan mas yang merupakan pesugihan laut kidul. Jika diritualkan, air yang berada di baskom digunakan untuk dikepiurkan ke alat tangkap ikan dan kapalnya, maka akan selalu dapat hasil tangkapan ikan banyak, semacam pelaris untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Dengan jenakanya, Alif membawa baskom tersebut menuju perkampungan, dan Jeliteng mengikuti dari belakangnya. Dalam dugaannya, sebentar lagi pasti ada dukun yang mencari baskom berisi ikan mas yang dirampok Alif tadi. Dan memang benar dugaannya. Dari arah berlawanan muncul dua orang di kegelapan malam temaram sinar bulan purnama. Sosok seseorang berpakaian serba hitam, satunya lagi berpakaian biasa. Mereka menghadang di antara batas perkampungan agak jauh dari rumah paling belakang, karena jelas-jelas terlihat Alif membawa baskom yang mereka inginkan. Ketika Jeliteng dan Alif sudah dekat dengan mereka berdua, salah satu dari mereka yang berbaju hitam, mungkin dukunya, berkata, "Kembalikan baskom itu kepadaku, agar tidak terjadi sesuatu pada kalian berdua." Alif memandang dengan sorot mata yang tajam dan menyala, seperti pandangan seekor serigala memandang mangsanya. Entah dendam apa yang bergelayut di hatinya, sehingga memunculkan gelombang amarah yang begitu besar dan meledak-ledak ingin dimuntahkan. Jeliteng yang merasakan hawa panas dari tubuh Alif segera memegang pundak anak itu, seraya untuk mendinginkan gelombang amarahnya. "Kembalikan!" Dengan nada yang agak meninggi dari mulut dukun itu. "Apa ingin kubuat kau sakit lagi seperti dulu?" Ternyata ini yang membuat Alif sakit demam yang amat tinggi, hingga menimbulkan kejang-kejang pada tubuhnya, bikin dia trauma dan tak mau bicara. Gumam Jeliteng. Maka muntaplah juga darah Jeliteng mendidih, ingin membuat perhitungan dengan dukun tersebut. Memang dari dulu musuh utama Jeliteng adalah para dukun-dukun jahat yang suka menggunakan kekuatan jin dan setan piaraannya.
yang membuat korban jadi sakit aneh-aneh dan juga meninggal dengan tak wajar seperti santet, teluh, dan guna-guna lainnya. Jelas malam ini akan menjadi suatu pertarungan seru karena kedua belah pihak punya keinginan saling menjatuhkan satu sama lain yang diselimuti dendam pribadi dan keinginan ingin menguasai, juga ingin merasa hebat sendiri. Malam kian larut, angin mulai tak ramah pada siapapun. Gemuruh suaranya menggunungkan gelombang-gelombang yang datang menghampiri pantai. Gemerisik daun-daun kelapa mulai bergoyang-goyang beringas dimainkannya, seperti tarian-tarian kuda lumping yang mulai kesurupan. Sedang Purnama masih tenang menjadi penonton setia yang kadang masih juga mau digoda sang awan. Jadi Kisanak yang membuat anak ini sakit. Kenapa tidak dibunuh sekalian agar di kemudian hari tidak merepotkan Kisanak seperti saat ini? Kata Jeliteng lantang. Sebentar lagi Kisanak akan dibuat jadi kesakitan oleh anak ini. Aku jamin itu, karena dia sudah mengerti apa yang sudah Kisanak perbuat waktu dulu pada dirinya. Dan jangan harap baskom berisi ikan mas ini kembali padamu lagi. Kini dukun itu menyiapkan pasukan jin dan setannya. Makhluk-makhluk itu berkumpul di belakang mereka yang akan diperintah untuk menyerang Alif dan Jeliteng. Malam kian bergemuruh ditindas angin. Suara-suara mengerikan mulai diperdengarkan menjadi tarian-tarian mencekam, menyelimuti suasana malam akan purnama yang tampak lebih pucat oleh selimut tipis awan sang penghalang. Riak-riak gelombang laut bergemuruh terhempaskan di bibir pantai. Kadang bulirannya pecah terbawa angin ketika menabrak karang, menyiram hasrat sampai pada nyiur dedaunan kelapa yang melambai-lambai, mengiringi angin yang termakan dendam. Kini tampak garis-garis pertempuran tak biasa di antara kelompok kecil umat manusia di lingkup malam yang tertiup angin dendam. Ki Dukun dan juragan kapal pemilik pesugihan laut akan berhadapan dengan sosok pria muda dan seorang bocah kecil kumal nan kurus. Sepintas seperti lawan yang tak sepadan dari ukuran tubuh, apalagi dilihat dari jumlah. Jika dilihat di kasat mata, tampaklah dua orang berhadapan dua orang. Tapi jika dilihat menggunakan mata batin, akan tampak sepasukan jin dan setan piaraan di belakang Ki Dukun yang berbaju hitam itu. Ki Dukun maju beberapa langkah ke depan berkomat kamit dan menyebut-nyebut nama Alif. Seraya menggoyang-goyangkan tangan dengan getaran-getaran aneh dan sedikit tengadah. Tampaklah mata liarnya mulai menyala-nyala, bagai tarian kuda lumping yang mulai kerasukan. Geliat beringas menggetarkan tubuhnya. Mulutnya berbusa, meludah-ludah seakan merangkai semua pasukan jin dimasukkan ke dalam tubuhnya demi suatu kekuatan maha dahsyat akan gaib yang menyatu dalam tubuhnya. Jeliteng dengan tenang maju selangkah mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk Ki Dukun, agar selalu diingat selama karir hidupnya, biar tahu dengan siapa dia berhadapan. Kini sosok yang lebih muda dan ganas jika dijahati, tetapi langkahnya terhenti oleh tarikan tangan si Alif. Lalu Alif meletakkan baskom peraknya mengambil air yang berada di baskom tersebut, meminumnya sedikit, kemudian mengusapkan ke mukanya seraya berkata, "Bismillah." Lalu melangkah selangkah ke depan dan merentangkan tangan ke arah Ki Dukun sambil membaca ayat-ayat suci dengan merdunya, seperti mengaji tengah malam yang mampu menenggelamkan apa saja dalam alunan nan syahdunya bagi pendengarnya. Tapi bagi Ki Dukun merupakan suara halilintar menggelegar bersaut-sautan, memekakkan telinga, hingga dia tak sanggup membawa tubuhnya yang sudah dipenuhi pasukan jin dalam tubuhnya untuk kekuatan yang akan digunakan melukai Alif dan Jeliteng. Tapi keadaan telah berbalik, hanya dengan seorang bocah yang didampingi sosok muda yang cengengesan dan kelihatan lemah. Ki Dukun sakti memiliki ratusan jin dan setan sudah kelabakan menahan sakit di telinga, dan para pasukan jin dan setan tak bisa lepas dari tubuh sang dukun, karena jalan keluarnya telah ditutup oleh Alif dengan ayat-ayat suci yang keluar dari mulutnya, mengalun indah menutup semua urat-urat nadi sang dukun.
hingga di dalam tubuh sang dukun menjadi pergolakan sendiri sesama jin yang tak bisa keluar dari raga sang pemelihara. Inilah senjata makan tuan. Mereka akan bersemayam dalam tubuh sang dukun selamanya sampai ajal menjemputnya. Fatalnya akan berakibat di kewarasan pikir Ki Dukun dan menjadi gila. Kini sang dukun sudah kehilangan akal sehatnya, lari ke sana kemari meninggalkan juragan kapal sendirian yang mulai ketakutan menghantui pola pikirnya. Dengan tersenyum lalu mengusap-usap kepala Alif, Jeliteng mendatangi si juragan kapal, seraya mengajaknya pulang bersama-sama meninggalkan Ki Dukun yang mulai sibuk dengan urusannya sendiri, yaitu menjadi orang gila baru oleh piaraannya sendiri. Sang juragan gemetaran sampai basah di celananya ketika Jeliteng memegang tangannya untuk mengajak pulang, yang masih syok melihat teman dukunya yang kini jadi gila oleh bacaan ayat-ayat suci yang dilantunkan si Alif. Alam malam kini terasa malamnya suasana kedamaian berselimut nuansa hening kian larut, bersama para biduan serangga yang memainkan melodi tentang tembang-tembang keindahan, ketenangan, dan kesenyapan di antara bilik-bilik ruangan penyempurna kisah-kisah dalam negeri dongeng mimpi. Kilas-kilas pikir menampilkan sederet kisah mendebarkan, dan ketegangan telah usai ditelan angin malam yang tiada lelah terus berhembus mengiringi rasa bangga pada diri Jeliteng. Pertama, ia berhasil mengembalikan jiwa seorang bocah yang lama hilang, kini telah kembali. Jiwa yang istimewa terenggut oleh tangan-tangan jahat Ki Dukun yang merasa bakal tersaingi kelak nanti. Karena pada jiwa istimewa Alif terdapat kekuatan yang maha dahsyat jika digunakan untuk hal-hal pemusnah pengaruh-pengaruh kekuatan hitam. Sedangkan Ki Dukun sendiri adalah praktisi perdukunan yang sangat-sangat ditakuti dan disegani masyarakat sekitar pesisir laut itu. Kedua, dia tidak sampai menurunkan tangan jahatnya kepada Ki Dukun karena sudah ada Alif yang mengatasi semua pertikaian yang terjadi, hingga bisa membalas sendiri apa yang dilakukan Ki Dukun terhadap diri Alif sendiri. Telah usai untuk malam ini, entah esok hari tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi nanti, dan malam ini memberi arti bahagia pada keluarga Alif dan Alif sendiri. Kembalinya sosok bocah dengan 1000 kejenakaan dan kelucuannya telah kembali menceriakan suasana rumah sederhana yang tak jauh dari garis pantai. Sesampai di depan pintu rumah, Alif berteriak, "Mak!" Tak berselang lama keluarlah ibu dan bapak Alif membuka pintu. Mereka sangat gembira mendengar suara anaknya kembali ketika berceloteh dan memanggil-manggil dengan lantang, seakan memberitahu bahwa dirinya telah bersuara seperti dulu lagi. Alif memperlihatkan mainan baru yang didapat dari pesugihan Laut Kidul, hasil meminta dari para pengawal pasukan laut, berupa baskom perak dan berisikan ikan emas kepada kedua orang tuanya. Mereka pun berpelukan melepas kebahagiaan dan terus berucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua keceriaan yang telah terkembalikan, tanpa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi. Karena Jeliteng, Alif dan Ki Juragan sepakat untuk merahasiakan kejadian-kejadian di pantai malam itu agar tak menjadi heboh dan geger seisi desa. Biarlah malam dan ombak laut menjadi saksi semua kejadian perseteruan antara Ki Dukun dan Alif. Akhirnya Jeliteng pun berpamitan untuk pergi ke rumah Ki Juragan kapal, seraya mengantar dan memberi sedikit saran agar Ki Juragan mengamalkan sebagian hartanya untuk kebaikan, menyantuni semua fakir yang ada di desa ini, membetulkan jalan yang becek dan berlumpur, serta membenahi surau kampung yang atapnya pada miring. Ki Juragan pun manggut-manggut mendengar saran-saran Jeliteng, dan Jeliteng pun juga memberitahu tak usah takut pada Ki Dukun lagi, karena Alif telah mengurung semua kekuatan daripada sang dukun. Kalaupun Ki Dukun bisa melepaskan kurungan kekuatan dan pulih kembali, kemudian balas dendam, maka Jeliteng sendiri yang akan turun tangan untuk memusnahkan semua kekuatan Ki Dukun. Kalaupun tak sanggup, maka akan ada teman-teman yang akan melumat kekuatan-kekuatan jahat Ki Dukun. Jeliteng memberi garansi. Pagi telah melepaskan sepi sang malam.
Bias cakrawala menyampaikan berita keceriaan alam akan datangnya sang mentari. Kedasi di dahan tinggi bersahaja melantunkan berita pagi, seperti sebuah syair yang mengalir bangunkan mimpi para penggembira sejawat yang berikrar setia pada sang pencipta. Alam melingkarkan hayat kehidupan bersanding dengan penghuninya, beriringan saling mengisi mengaturkan sujud pada sang bumi pagi. Suara adzan telah berlalu, berganti para biduan dahan dan ranting semarakan harapan pada mega-mega yang melukiskan tinta keemasannya pada cakrawala di rona-rona menyambut hari baru. Semua data dari penelitian Jeliteng telah terpenuhi lengkap. Mengemas barang berpamitan pada semua warga yang telah membantu dalam perolehan data penelitian sudah siap dilakukan, dan pulang kembali ke kota tercinta sudah dibawa dalam benak pikirnya. Tapi kecemasan seorang ibu yang berlarian menuju rumah Pak Kepala Dusun membuatnya mengurungkan semua hayalan keberangkatan pulangnya. Ternyata kecemasan itu datang dari ibunya Alif yang mengabarkan bahwa anaknya sakit aneh. Badannya demam tinggi, kejang-kejang, dan matanya memerah nan saga. Lantas dengan bergegas, Jeliteng, Pak Kepala Dusun, dan ibunya Alif berlari menuju rumah Alif untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di dalam rumah, Alif mengejang sedang dipegangi oleh bapaknya. Matanya memerah bak mata si Banaspati. Mulutnya mulai berbusa dengan panas tubuh yang tinggi. Pak Kepala Dusun menyarankan untuk langsung dibawa ke rumah sakit, tapi Jeliteng mencegah karena dia melihat ini bukan penyakit yang wajar. Ikan mas di baskom perak yang kemarin telah raib hanya berisikan airnya saja. Maka dengan cepat Jeliteng menyuruh sang ibu untuk mengusap seluruh tubuh Alif dengan menggunakan air yang ada di baskom tersebut. Berarti ada yang mencuri dari tangan Alif dan memakainya sebagai peningkat kekuatan atau pemujaan untuk pemanggilan para hantu laut selatan. Jeliteng mengerahkan energi matanya pada baskom perak tempat ikan mas yang sudah selesai dibuat ibunya Alif mengusap seluruh tubuh daripada Alif. Lama-lama tampaklah sebuah bayangan kejadian yang mengakibatkan sakitnya Alif. Nampak seseorang tua memakai ikat kepala hitam berjanggut putih, mengambil ikan itu dan menyentuh kepala Alif yang sedang tidur tadi malam. Tapi siapakah lelaki tua itu? Saudara atau si guru dari sang dukun yang kini telah dibuat gila oleh piaraannya sendiri? Kini pertanyaan memenuhi kepala Jeliteng. Siapakah lelaki tua itu? Apa hubungannya dengan Ki Dukun? Lalu sejenak dia memegang baskom perak dan ditatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau sejatinya kamu lelaki, jangan cuma berani sama anak kecil. Datanglah, aku tunggu." Lalu Jeliteng meletakkan baskom itu dan melihat Alif dengan komat kamit sebentar dan menggosok-gosok tangannya, kemudian diusapkan ke kepala Alif dan ditahannya sebentar. Dengan perlahan, mata Alif kini yang tadi memerah mulai berangsur-angsur pulih dan suhu tubuhnya tak sepanas tadi, mulai bisa mengerang dan merengek. Kejang pun sudah tidak lagi. Ibu, bapak, serta Pak Kepala Dusun berulang-ulang mengucap puji syukur atas perubahan pada diri sang Alif. Hari ini mentahlah semua rencana Jeliteng untuk pulang kampung. Serasa ada lagi onak duri dalam tubuhnya yang harus dicabut dan diselesaikan dengan tuntas. Dan juga merasa iba serta kasihan melihat keluarga Alif yang lagi sedih kembali setelah beberapa hari mendapatkan kebahagiaan, di mana telah pulihnya anak mereka satu-satunya bersuara kembali. Kini mengerang sakit ulah tangan jahat seorang lelaki tua yang tak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Jeliteng mondar-mandir di depan rumah Alif, memikirkan strategi apa yang harus diperbuat jika nanti berhadapan langsung dengan lelaki tua yang tega-tega membuat si Alif menjadi sakit kembali. Tetapi untunglah tidak membuat kepanikan pihak keluarga dari Alif karena tertangani langsung dan demamnya tak menyengat tubuh lagi. Hanya nampak bibir mengering pecah-pecah, mata sedikit memerah, dan wajah jadi pucat sepucat rembulan malam. HP Jeliteng bergetar mendapat panggilan, tak lain tak bukan dari Kinanti yang mengatakan telah berada di Surabaya. Mereka pun ngobrol kesana kemari,
dan Kinanti memutuskan untuk menyusul Celiteng ke Tuban dengan mobil saudaranya. Mungkin dengan 3-4 jam, Kinan akan sampai di desa Nelayan di mana kini Celiteng berada. Legalah hati Celiteng mendengar ada teman lebih, tepatnya mantan cinta dari Bali, menyusul ke tempat dia, di mana dia mengalami sedikit gangguan dari tangan-tangan dukun jahat. Kinan lebih tepatnya, I Gusti Ayu Kinanti Maharani, adalah sosok perempuan dari Bali yang memiliki kelebihan di atas rata-rata, berparas ayu nan manis, jenaka, dan tak bisa diam kalau mulai bicara tentang kesukaannya. Tangan jahatnya lebih kejam dari si Aisyah dan nenek penanggungan, tetapi tangan baiknya melebihi para malaikat pembagi rezeki. Siang telah mengupas maksudnya pada debur ombak dan pasir pantainya. Nyanyian alam menghayati rupa-rupa warna kehidupan. Pekik sang elang laut mengilhami para nelayan sing-singkan baju membiru bersama alur laut penghidupannya. Nyiur daun-daun kelapa pantai bergemerisik melambai, dimainkan sang angin, sewajah iringan pembawa kehidupan yang hakiki. Kini Celiteng duduk di pantai pandangi birunya laut luas tak berbatas dataran, sambil benaknya berhayal tentang tembang-tembang alam buah kehidupan, dan sambil berjaga juga menunggu munculnya lelaki tua, juga menunggu Kinanti, karena lelaki tua itu pasti sudah mendengar tantangan Celiteng di baskom perak yang dia tebarkan pagi tadi. Senja telah merambat di pangkuan bumi, menyentuh tepian laut, ingin pergi ke peraduan sang malam. Para nelayan pun mulai menambahkan perahu kecil-kecil mereka pada sandaran pantai. Celiteng pun berlalu menuju rumah Alif, sengaja bermalam di situ, sekalian menjaga hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Alif kembali. Disambut hidangan nasi sambal ikan bakar begitu lahapnya, sampai-sampai bakul kecil isi nasi lunas tak bersisa dia habiskan. Sang ibu Alif senyum-senyum melihat cara makan Celiteng yang rakus. Malah dengan nyeletuk senyum-senyum ibu Alif, "Mau nambah lagi mas?" Dengan cengar-cengir khas Celiteng menjawab, "Sampun, terima kasih bu." Adzan maghrib berkumandang membela angkasa, menebarkan benih-benih ketaatan pada sang pencipta untuk ditunaikan. Sementara mentari merambat pergi dari sisi bumi, diiringi semesta menyambut kedatangan malam, menyanjung kesunyian para camar dan elang laut pulang ke sarang masing-masing. Hanya debur ombak dan tawa angin yang terus menggema. Celiteng melangkah ke surau terdekat menunaikan kewajiban sebagai umat yang taat pada penciptanya. HP-nya berdering. Ternyata Kinan sudah sampai di jalan raya menuju perkampungan di mana Celiteng tinggal sekarang dan minta dijemput. Setelah dari surau, dia pun langsung berangkat menjemput Kinan di jalan raya. Tak lama berselang, mereka pun berjumpa di ujung kampung. Kinan langsung mengambur memeluk Celiteng yang masih cengar-cengir berjalan. Mereka pun berpelukan untuk beberapa saat, lalu ngobrol dalam mobil kesana kemari, saling melepas rindu menuju rumah Alif. Mobil Kinan diparkir di rumah Pak Kepala Dusun karena pelataran cukup luas. Lantas mereka berdua berjalan kaki menuju rumah Alif. Di depan pintu, Ibu Alif sudah menyambut beserta sang bapak. Mereka berjabat tangan, dan Celiteng memperkenalkan Kinan kepada kedua orang tua Alif, lalu memperkenalkan pula kepada Alif. Kinan pun tersenyum seraya berkata, "Bocah ajaib, kalau dia anak biasa-biasa saja, pasti sudah bernisan di kuburan. Ini teluh bukan sembarang teluh. Sesakti apapun orang, jika kena teluh jenis ini, pasti akan mati. Pemiliknya pasti bukan orang sembarangan," gumam Kinan lagi. Lalu Kinan meletakkan tangannya di kepala Alif, menarik semua energi jahat yang masih bersemayam di tubuh Alif. Maka keluarlah asap putih tipis terserap oleh tangan Kinan, dan kemudian menggenggamnya dibawanya keluar rumah, lalu diremat-remat dimasukkan ke dalam tanah. Sebentar lagi orang yang membuat Alif sakit akan datang untuk mengambil kembali apa yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh Alif, dan itu sudah kumasukkan ke dalam tanah sebagai penjaranya. Mereka jin jahat yang di dalam tanah akan terus menjerit-jerit kesakitan sampai pemiliknya datang menolongnya, kata Kinan kepada Celiteng. Celiteng hanya manggut-manggut seraya cengar-cengir lalu berkata,
tambah sip aja kamu, Non. Kinan membalas seraya tersenyum lalu mencubit. Siapa gurunya? Kan kamu yang ngajarin. Hihihi. Ah, bisa-bisanya kamu, kata Jeliteng. Akhirnya mereka masuk lagi menikmati hidangan sederhana ikan bakar sambal dan lalapan, beserta bakul nasi besar yang masih penuh. Alif pun ambil bagian dalam makan bersama di balai-balai ruangan depan beralas tikar. Makanya begitu lahap sekali, seperti kuda lumping yang mulai kerasukan. Bapak ibunya tersenyum. Jeliteng Kinan tertawa melihat cara makan Alif, sedangkan si Alif cuek menyantap dengan lahap semua makanannya. Kegembiraan itu tak berselang lama, karena Jeliteng sudah merasakan kekuatan jahat yang mengunjungi sekitar rumah Alif. Kinan dan Jeliteng pun bangkit menyuruh bapaknya Alif untuk menutup pintu setelah mereka berdua keluar rumah. Kinan mengelilingi rumah Alif, membuat pagar agar orang di dalam rumah tak kena sasaran, apapun itu bentuknya. Lalu mereka berdua menuju Ether atau pusaran kekuatan gaib yang berada di pantai tak jauh dari rumah Alif. Kini, malam serupa keheningan yang mencekam. Lolongan mengerikan yang disulut angin penebar hawa menakutkan kian beringas menerkam kegelapan. Setan-setan malam berkumpul membentuk pola suatu pusaran, merindingkan bulu-bulu kulit tubuh seperti ingin menerkam, hingga bergidik menyiutkan nyali siapa saja yang mendekati pusaran kekuatan itu. Tampaklah sosok-sosok rupa-rupa mengerikan berbagai bentuk. Ketika mereka berdua, Jeliteng dan Kinanti membuka mata ketiganya. Mata ketiga adalah mata yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu dalam penglihatan dunia gaib dengan menggunakan energi alam semesta. Jeliteng dan Kinanti sudah dihadapkan dengan pusaran gaib yang maha kuat dan jahat. Di balik kekuatan itu berdiri dua orang, yaitu Kidukun Gila dan seorang lelaki tua, mungkin guru atau kakak seperguruan dari Kidukun Gila. Kinan tersenyum melihat salah satu dari lelaki itu, yaitu lelaki tua yang meneluh Alif dan mengambil ikan mas milik Alif, namanya Kisuro. Pernah bertemu sebelumnya di Pulau Dewata, tepatnya di Singaraja, dan sempat kontak langsung dalam perseteruan di tempat tersebut. Tetapi bukan dengan Kinan, melainkan dengan neneknya, Niluh. Waktu itu Kinan masih berumur 19 tahun. Kini dia sudah 27 tahun, rentang 8 tahun, dan masih mengingatnya dengan jelas walau di kegelapan malam nan mencekam. Kisuro, dapat salam dari nenek Niluh, kata Kinanti dengan lantang tanpa basa-basi. Alam tak akan pergi kemana ketika rindu akan menyampaikan dendam. Kegelapan telah menyampaikan maksud hatiku ingin membunuh. Kisuro menjawab dengan tertawa. Ternyata Kisuro pandai bersyair, layaknya pendekar syair berdarah dalam cerita radio ketika bertemu musuh yang ingin dibinasakan. Seketika itu serangkaian kabut-kabut hitam pekat membalut Jeliteng dan Kinanti dengan kekuatan yang besar. Mereka terkurung dengan hantaman-hantaman hawa beracun yang melemahkan seluruh kekuatan mereka berdua. Jeliteng dan Kinanti tahu apa yang harus mereka perbuat ketika kabut-kabut mengurungnya. Rengkah bumi dipukulkan oleh Jeliteng hingga terlihat lubang yang menganga lebar dari pusaran kabut hitam. Sedangkan Kinan melepaskan kibasan tangan leak menghalau angin hingga membuyarkan kabut hitam yang menyelimuti mereka berdua. Kinan ini sudah tak berparas ayu lagi, rambutnya awut-awutan berdiri, jari-jari tangannya direntangkan hingga seperti sedikit memanjang, dan lengannya direntangkan ke kiri juga ke kanan, melangkah lebar-lebar kanan ke kiri. Sebuah tanda ilmu leak putih telah sempurna diturunkan nenek Niluh kepada Kinan. Maka kagetlah Kisuro melihat kejadian itu. Mereka dapat keluar dari kabut hitam beracun, dan Kinan kini sudah berubah menjadi sosok leak putih yang pernah hampir menewaskan Kisuro dalam perseteruan di Singaraja 8 tahun yang lalu. Kilatan-kilatan sinar putih yang keluar dari jari-jari Kinanti menyambar-nyambar tubuh Kisuro, hingga suara desinganya sangat amat mengerikan ketika para setan yang menjadi tameng Kisuro terkena sinar putih yang dilancarkan oleh tangan-tangan Kinan. Bau-bau gosong menebar ke udara. Kisuro kewalahan menahan gempuran Kinanti yang sudah kesetanan parah dalam menyerang.
tak memberi sedikit pun ruang untuk Ki Suro melepaskan serangan balasan. "Kau harus mampus, Ki Suro. Kau harus mampus, Ki Suro." Sambil terus menyerang, seakan-akan Kinanti terbang dalam menyerangkan serangannya. Sementara itu Jeliteng menghampiri Ki Dukun gila, tapi lagi-lagi Alif sudah di sampingnya dan mencegah untuk bertindak kepada Ki Dukun gila. Ketika Alif merentangkan kedua tangannya, seketika itu Ki Dukun langsung sujud di telapak kaki Alif seraya berkata, "Ampun, ampun." Ternyata Ki Dukun merasa jera terhadap siksaan yang terjadi selama ia menjadi gila. Lalu Jeliteng menghampiri seraya berkata, "Ya sudah, kalau sampean mau tobat, berdirilah dan pulanglah. Jangan ikuti ajaran Ki Suro yang menyesatkan. Biarlah Alif yang membersihkan semua jin yang bersemayam di tubuh sampean." Lalu Alif meletakkan kedua tangan pada pundak Ki Dukun serta membacakan ayat-ayat suci yang begitu indah dan merdu, hingga Ki Dukun luruh dalam alunan bacaan Alif hingga menangis terseduh-seduh. Malam kian mencekam, sementara gemuruh angin laut semakin beringas. Mendesa ombak pantai, gemuruhnya membabi buta sehingga menutup lengkingan dan teriakan-teriakan Kinanti serta Ki Suro yang terus bertarung mati-matian. Memang ada sengketa serupa dendam membara di kubur keduanya. Ayah dan ibu dari Kinanti terbunuh atas kolaborasi Ki Suro yang membantu para dukun di Bali untuk menghabisi keluarga Kinanti dengan segala ilmu hitamnya. Hanya Kinanti yang terselamatkan berkat tangan malaikat nenek Niluh. Pertarungan mulai tak seimbang. Ki Suro kian terdesak sampai beberapa langkah dari pantai, dan kini kakinya mulai menginjakan di air laut yang datang selalu bergulung-gulung dengan ganas. Ombak telah membasahi tubuhnya. Satu persatu tameng setan yang melekat di anggota tubuhnya gugur dengan lengkingan kematian yang mengerikan. Sedangkan Kinanti terus mengurung pergerakan Ki Suro dari segala penjuru. Larikan-larikan sinar putih dari tangan Kinanti terus menyambar-nyambar tak kenal belas kasihan. Sampai akhirnya Ki Suro terjebak di satu sisi sebuah perahu kecil yang terkampul-kampul dimainkan ombak dan berusaha menaikinya untuk melarikan diri ke tengah lautan. Tetapi Kinanti terus memburu dengan segala kemampuannya. Ketika Ki Suro hampir pasti dapat melarikan diri dengan perahu kecil itu, Kinanti menceburkan diri ke laut dan tiba-tiba keluar dari laut dengan lompatan ke udara tak jauh dari perahu pelarian Ki Suro dengan teriakan panjang, Tiba-tiba gumpalan ombak memecah dengan cepat menyerang perahu Ki Suro. Ki Suro yang sempat tertawa karena berhasil menjauhkan diri dari serangan Kinanti, kini langsung pucat pasi dan menjerit mati seperti lolongan malam terterjang malaikat pencabut nyawa yang sangat amat mengerikan. Perahunya hancur, sedang Ki Suro lenyap tak berbekas ditelan ganasnya ombak laut dengan tubuh tercabik-cabik oleh kemurkaan pukulan malaikat pembela ombak samudra yang dilepaskan Kinanti. Seketika amukan alam mulai mereda, ombak pun datangnya tak seganas lagi. Angin pun berhenti mencaci maki, berganti sepoi-sepoi lelapkan sang pembawa mimpi di kedamaian malam hari. Sayup-sayup suara Kinanti berenang ke tepian, disambut Jeliteng dan Alif dengan senyum kemenangan, disambut tangannya dan dipeluk erat sebagai perhatian. Mereka pun bertiga berjalan ke perkampungan dengan canda-canda seperti tak terpikirkan kejadian yang terjadi malam itu. Malam hadirkan tembang-tembang keindahan di belayan sang pembawa mimpi insani, membungkus rupa-rupa kebahagiaan dalam selimut peraduan yang menghangati rembulan. Meski pucat pasi dikerling bintang sana-sini, masih jua kabarkan hari yang damaikan hati. Keelokan sang pembawa damai mengirim hembusannya, sampaikan pesan indah di senyap mimpi-mimpi ruang-ruang kehidupan melepas lelap. Ada di benak ketika hati ingin menyatu lagi dengan mimpi-mimpi kisah lama. Apa daya janji suci hati sebelah termiliki yang lain dalam hikmat lingkar kehidupan ini. Pagi menyibak indahnya hari, alam membangunkan lelap mimpi sang penghuni kehidupan ini. Mentari mulai menduduki singgasana, memberi senyum kehangatan pada seluruh semesta. Bulir-bulir embun meluruh setelah semalam mencumbu daun dan buah-buah hingga nampak segar dan ceria. Hidung penyanyi dahan menyanyi dan menari mengkirap suasana kian berseri, dan sepoi angin menambah lengkap pagi yang indah. Kinanti pergi ke pasar bersama ibu dan Alif sejak dari habis subuh tadi dengan mobil.
Karena pasar besar harus ke kota, sekalian menyenangkan Alif yang jarang-jarang naik mobil, Jeliteng pergi bersama Bapak Alif mencari ikan untuk makan besar hari ini, sekalian merayakan syukuran atas kesembuhan si Alif. Hari ini, hari kebahagiaan keluarga kecil yang tinggal di tepian pantai. Mereka sangat berbahagia bertemu orang-orang yang bermurah hati, sudi menolong dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Bahkan Jeliteng berencana memasukkan Alif ke sebuah pondok pesantren agar bakat-bakat alamnya bisa terasah dan digunakan untuk menolong sesama juga, untuk meningkatkan mental serta kepekaan nalurinya ketika dihadapkan pada kejadian-kejadian yang di luar nalar dan logika dari kemampuan pikir manusia-manusia biasa. Kedua orang tuanya pun menyetujui setelah diberi penjelasan tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki si Alif. Biar kelak setelah dewasa, Alif menjadi sosok lelaki tangguh yang bisa membangun pola pikir desanya, yang mana masih kental dengan pemuja-pemujaan, pada setan untuk semua urusan. Mereka masih lebih percaya kepada dukun jika sakit daripada ke dokter. Mereka juga lebih percaya pada sesaji-sesaji klinik, tempat-tempat yang diyakini bisa memberi rezeki daripada bekerja keras dan memohon kemurahan hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka juga taat beragama, tetapi masih saja melakukan penyembahan-penyembahan selain Tuhannya. Memang pola pikir itu tak bisa serta-merta dihilangkan dari cara berpikir mereka yang memang sudah turun-temurun. Jadi harus orang dari daerah tersebut sendiri yang merubahnya, yang diyakini masyarakat sebagai panutan, dan juga pembimbing yang bisa memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka saat ini. Mereka lebih suka membakar kemenyan, menabur bunga-bunga, membuat sesaji di suatu tempat pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat Legi atau hari-hari yang disakralkan lainnya. Mereka kadang meninggalkan tempat-tempat peribadatan seperti masjid, gereja atau pura maupun wihara ketika ada kejadian tertentu yang dijadikan suatu kesakralan di suatu tempat tersebut. Kemusyrikan dan penyekutuan terhadap Tuhan sudah menjadi tradisi turun-temurun dan diatasnamakan budaya yang harus dilestarikan. Memang budaya harus tetap dilestarikan, tetapi jangan meninggalkan kodrat manusia beragama, manusia yang memiliki Yang Maha Esa, dan hanya kepadanya seluruh umat memohon dan berserah diri atas segala ampunan dan rezeki kemurahannya juga. Pemandangan itulah yang terjadi beberapa hari belakangan ini ketika Jeliteng berada di desa tersebut. Dan dari hasil tanya-menanya tentang pola kebiasaan masyarakat yang bertempat tinggal di desa itu dan sekitarnya, Jeliteng hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat sesuatu yang lebih. Dia hanya bisa membantu membetulkan sedikit-sedikit kekeliruan yang terjadi pada beberapa gelintir orang yang dia kenal dengan baik. Tak bisa serta-merta merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi turun-temurun itu. Sementara kita tinggalkan dulu si Alif dengan kebahagiaannya, karena Jeliteng sudah memasukkan di sebuah pondok pesantren terbesar di kotanya tanpa membayar sepeser pun alias gratis, karena kepandaian menghafal Al-Quran sampai hatam hingga membuat takjub para pengasuhnya. Kini Jeliteng dan Kinanti melaju ke Surabaya bersama-sama. Mereka selalu bercanda sepanjang perjalanan. Ada saja lelucon-lelucon yang keluar dari mulut mereka hingga tertawanya lepas tanpa hambatan. Sesampai di Surabaya, mereka langsung menuju ke sebuah rumah di kawasan industri rumah saudara Kinanti. Di sana telah menanti sang suami Kinanti bersama anak kecil perempuan berumur 3 tahunan. Tak lain adalah anak dari Kinanti sendiri. Ketika pertama melihat anak tersebut, Jeliteng berdebar-debar. Jantungnya seakan melihat sesuatu yang ia miliki pada diri anak itu. Mata anak itu menggambarkan dirinya sendiri. Lalu benaknya pun melayang mengingat-ingat kejadian 4 tahun yang lalu, ketika di Pulau Dewata, saat-saat masih bersama Kinanti dalam suasana apapun waktu itu. Kini serupa pandangan balik ke masa lalu yang sudah terlewati menaburi benih kisah-kisah itu kembali bersemi. Lalu pertanyaan menghantui hati Jeliteng, apakah yang telah dilakukan ketika itu 4 tahun yang lalu, ketika aku terserang pelet peluru sukma dari sepasang dukun Nyai Ayu Wandira dan Ki Anom Sute yang ingin memiliki keperjagaanku untuk menambah kesaktian mereka. Lalu datanglah Nenek Niluh menolong dan mengobrak-abrik keberadaan mereka berdua, hingga terjadi pertempuran mengadu nyawa dan Nenek Niluh dapat mengalahkan mereka.
juga mengejarnya ketika mereka melarikan diri. Sementara Kinanti menjaga diriku yang sudah terasuki pelet peluru sukma yang membuat nafsu memuncak di ubun-ubun kepala. Apakah Kinanti rela kujamah tubuhnya ketika pelet itu menyelimuti tubuhku yang memang pada dasarnya dia juga mencintaiku? Pertanyaan dan pertanyaan terus menghantui benak pikir Jeliteng, seperti ribuan lebah yang keluar masuk di kepalanya. Lalu kenapa Kinanti tidak memberitahuku? Apakah dia sudah terikat janji perjodohan dengan cucu tersayang Nenek Nilo sebagai balas budi karena telah menyelamatkannya dari kematian, walau kedua orang tua Kinanti tak terselamatkan? Renungan-renungan itu kini menyumpal di hati mengundang tanya dalam benak Jeliteng. Tetapi semua tertutup oleh senyum Kinanti yang membuka senyum dan canda ketika bersama-sama saling melepaskan rasa. Suami Kinanti pun sendiri terlihat orang yang ramah. Tak terlintas di benaknya rasa cemburu pada diri Jeliteng meski telah bersama-sama istrinya sendiri. Hanya perasaan Jeliteng sendiri yang grogi dan canggung ketika melihat mata anak itu adalah matanya sendiri. Dan suami Kinanti sendiri juga tahu kalau memang dengan membesarkan kekuatan hati, Jeliteng mendekati anak itu, lalu mencoba mengajak bicara dengan memegang tangan, seraya membuka telapak tangannya untuk dilihat. Lalu sambil melihat-lihat telapak tangan anak Kinanti, Jeliteng bertanya, "Namanya siapa sayang?" Yang ditanya hanya diam, tetapi memandang dengan sangat tajam, seperti Jeliteng sendiri jika memandang sesuatu yang susah mengerti, maka dia akan tamatkan pandangannya sama persis dengan anak ini ketika memandang Jeliteng. Hati Jeliteng semakin berdebar kencang terpacu dalam dada, hingga dia lepaskan pegangan tangan anak Kinanti, karena mulai gemetaran melanda. Lalu dari belakang Kinanti menyahuti, "Ayo Cahyaning ati papa." Bertambah grogi dan gerah perasaan Jeliteng ketika Kinanti menyebut nama anaknya yang berembel-embel papa kepada Jeliteng. Kemudian Jeliteng menoleh Kinanti dan suaminya. Mereka malah tersenyum memandang. Semakin tidak mengerti Jeliteng dibuatnya. Lalu Kinanti menggendongnya seraya menjelaskan kepada si Ayu kalau Jeliteng adalah papanya, juga sama dengan papanya sendiri. Jadi Ayu punya papa dua dan masih dalam gendongan Kinanti. Si Ayu disuruh mencium tangan Jeliteng sebagai papanya. Dan akhirnya mereka bercanda bersama sambil makan bareng dalam suasana gembira yang nyata. Tetapi dalam benak Jeliteng terus berkecamuk ingin tahu sebenarnya. Di telapak tangan anak Kinanti ada guratan yang sama dengan tangannya. Jadi ada dua kesamaan yang terjadi. Tapi matanya dari anak itu adalah mataku, kata Jeliteng dalam hati. Dengan sesekali memandang anak di hadapannya, ketika pandangan si Ayu dan Jeliteng beradu ada perasaan aneh yang menjalari seluruh tubuh Jeliteng, hingga menimbulkan getaran yang kemudian tertangkap oleh Kinanti, hingga dia nyeletuk, "Hai sayang, itu lo dilihatin sama papa terus, senyum dong." Kemudian Kinanti membuka pembicaraan mengatakan bahwa kalau Ayu Cahyaning ati menangis itu seperti kesurupan beberapa bulan ini. Yang biasanya dia ceria, kini jadi pendiam seperti ini. Dan Kinanti sendiri sudah berupaya mencari solusi-solusi, tetapi tetap saja kalau menangis kayak kesurupan. Sampai-sampai Nenek Nilo sendiri yang menggendong dan menangani, tetap saja menangisnya. Sampai pada akhirnya saran nenek untuk membawa ke Surabaya menemui Jeliteng. 4 tahun yang lalu, ketika terjadi perseteruan besar di Pulau Dewata antara golongan putih dan hitam, Jeliteng terlibat di dalamnya. Bukan maksud untuk melibatkan diri secara tak sengaja menolong orang yang terkena kiriman ilmu hitam, hingga menimbulkan belas kasihan di hati Jeliteng. Kemudian sang pengirim tak terima karena korbannya dapat disembuhkan oleh Jeliteng. Maka secara tak langsung menimbulkan perselisihan antara Jeliteng dengan pengirim ilmu-ilmu hitam itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Nyi Ayu Wandira dan Ki Anom Sute. Kinanti adalah seorang teman yang ditemui Jeliteng di Surabaya waktu perkenalan pertama kali. Sampai akhirnya keakraban terjadi sangat cepat, terjalin seperti layaknya telah mengenal bertahun-tahun di antara mereka. Ada perasaan dan feeling yang sama di antara mereka, hingga kesedihan dan kegembiraan dapat mereka rasakan satu sama lain. Sampai akhirnya Kinanti kembali ke Bali, mereka masih terlibat kontak-kontakan. Kemudian setelah beberapa bulan,
Jeliteng memutuskan untuk hijrah kembali karena ada perasaan yang tak menentu di benak pikirnya, dan di tiap malam dihantui mimpi-mimpi buruk yang bakalan terjadi akan menimpa Kinanti. Maka terjadilah kisah-kisah antara mereka berdua dalam perseteruan dengan para dukun-dukun berilmu hitam yang terjadi karena saling turun-temurun lama terjadi. Tapi kini Jeliteng dihadapkan dengan persoalan pribadinya sendiri, berkecamuk terus-menerus mengusik ketenangannya. Yang biasanya senyum-senyum, kini rada-rada diam. Bertanya kepada Kinanti dibalas dengan senyuman. Bertanya kepada suaminya tidaklah mungkin. Sedangkan anak itu telah menggambarkan dirinya di beberapa sisi tingkah laku yang sama dengan dirinya sendiri. Malam kini menyerupai pertanyaan besar yang menggantung pada langit, lalu digulirkan oleh angin menyebar hingga menjadi kecil-kecil berurai pada bayang-bayang lalu lalang. Menyebar hingga menjadi kecil-kecil berurai pada bayang-bayang lalu lalang, pada dahan dan ranting serta daun yang terus melambai-lambai digoyang masuk angin. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Ayu menangis. Sebentar saja tangisan itu telah menjadi-jadi. Inilah yang tadi siang diomongkan Kinanti perihal anaknya, kalau menangis seperti kesurupan. Makanya Jeliteng tak diperbolehkan langsung pulang oleh Kinanti, supaya dapat melihat kejadian sebenarnya yang menimpa anaknya. Karena dalam penglihatan Kinanti dan Nenek Nilo tampak wajar-wajar saja, tak terjadi sesuatu yang merasuki atau lainnya. Lalu Jeliteng masuk ke dalam memangkas lamunan tentang malam yang menggantung besar sebuah pertanyaan. Dicobanya melihat yang terjadi, diraihnya Ayu yang menangis menjerit-jerit ke pelukan Jeliteng. Diciuminya kening dan kepalanya berulang kali sampai sedikit mereda. Kemudian beberapa saat sejenak menangis menjadi-jadi lagi, bertambah histeris. Kini barulah Jeliteng merasakan adanya hawa-hawa dingin dan panas berseteru dalam jiwa Ayu Cahyaning Ati. Seketika itu dipegang kepalanya dan dihisap keningnya dengan sekuat tenaga oleh Jeliteng, hingga dia berkeringat membasah di tubuh. Setelah itu, redalah tangis itu yang tadi menjadi-jadi. Jeliteng kemudian meminta Kinanti untuk membuatkan susu untuk si Ayu. Dan sebelum diberikan kepada si Ayu, Jeliteng mengasmai susu itu untuk ketenangan, lalu diminumkan. Ada apa sebenarnya pada diri Ayu? Kinanti bertanya, sambil tetap menggendong Ayu yang lagi ngedot susunya. Jeliteng menjawab, ada dua kekuatan gaib yang ingin menguasai tubuh Ayu, tetapi tubuh Ayu sendiri tak mau menerima keduanya, hingga dia menangis sejadi-jadinya. Hah? Kinanti dan suaminya melongo keheranan secara bersamaan. Jadi, sebelum Kinanti menyelesaikan kata-katanya, Jeliteng sudah melanjutkan perkataan lagi. Dua kekuatan gaib itu sisi dingin dan sisi panas. Sisi kanan juga sisi kiri, sisi baik serta sisi jahat. Kedua sisi ini akan terus bertarung hingga tubuh atau jiwa Ayu nanti yang akan memilih sendiri nantinya. Kalau yang menang sisi kanan, maka akan baik pula perangainya, dan akan sebaliknya jika sisi kiri yang menang. Terus gimana dong? Kata Kinanti kepada Jeliteng. Kita usahakan bersama-sama untuk menaklukkan kedua kekuatan tersebut. Kalau memang tak bisa, ada beberapa orang yang sanggup menetralisir jiwa si Ayu. Siapa? Kata Kinanti lagi. Ada deh. Sekenanya Jeliteng menjawab, pasti mertua yang gak jadi, atau putrinya si Aisyah. Kata Kinanti. Ya, kita lihat perkembangan hari-hari berikutnya saja, jawab Jeliteng. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimanakah kelanjutan dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bocil-Bocil Ajaib part ketiga? Pastikan Anda tidak melewatkan. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.